Hari ini saya akan berbicara sepanjang hari berkaitan dengan satu tema yaitu tentang kitab Daniel, gitu ya. Dan sesuatu yang sederhana yang kita share kehidupan sehari-hari kita dan respon-respon kita di hadapan Tuhan maupun respon kita menghadapi setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kita. Nah, mari kita buka di dalam Daniel 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Perikopnya di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus duduk selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat yang ke-6. Di antara mereka itu ada juga yang bernama orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asarya. Bapak, Ibu, Saudara, kitab Daniel adalah kitab yang menarik. Ya, ini adalah kitab yang cukup spesial. Dia ada di Perjanjian Lama, tetapi dia juga menceritakan nubuatan-nubuatan tentang view dari sudut pandang Perjanjian Lama tentang apa yang Tuhan sedang desain untuk masa yang akan datang. Nah, yang menarik adalah kitab Daniel ini di dalam kelahiran seorang Daniel, di sana ada 3 pemimpin besar yang tumbuh di masa yang sama dengan tanggung jawab dan ruang yang berbeda-beda. Dan mereka bertiga adalah ruang lingkup tumbuhnya seorang Daniel di masanya. Jadi kita tahu bahwa Daniel itu sebelum Daniel masuk ke Babel, ya, peristiwa sebelum Daniel dan semua bangsa Yehuda hari itu masuk ke Babel, ada satu masa di mana Tuhan izinkan seorang Daniel dipersiapkan, baik sengaja maupun tidak sengaja dari kacamata dunia. Tetapi bagi surga ternyata Tuhan mempersiapkan dengan detail setiap kehidupan seseorang. Orang yang pertama siapa? Orang pertama adalah yang hidup di masa Daniel, di masa persiapan Daniel adalah Nabi Yeremia. Saat itu Nabi Yeremia usianya 22 tahun. Dan saat Daniel dibuang, usianya mungkin sekitar 13-14 tahun. Jadi mereka sama-sama muda pada saat itu. Seorang lagi bernama, seorang keturunan imam, namanya adalah Yeskiel. Saat itu umurnya berusia 30 tahun. Dan satu orang raja lagi, namanya Raja Yosia, Bapak Ibu Saudara. Namanya Raja Yosia, di mana Raja Yosia memerintah pada usia 8 tahun. Dan di dalam pemerintahan Raja Yosia ini, bangsa Israel pernah mengalami sebuah revival yang besar. Ya, ketika dia semakin bertumbuh, dia tahu membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah. Dan dia memilih kebenaran, dia mengikut Tuhan dengan segenap hatinya. Sampai satu titik dia menghancurkan semua penyembahan berhala di seluruh Israel. Dihancurkan semua penyembahan berhala di seluruh Israel, dibongkar, dihancurkan. Hari itu Israel mengalami revival. Mereka mengalami pertobatan yang begitu luar biasa. Orang-orang dari menyembah berhala semuanya ditumbangkan, dihancurkan semuanya. Dan mereka balik menyembah kepada Tuhan. Dan pada usia Yosia yang ke-24 tahun, dia menemukan kembali kitab Taurat yang hilang. Kemudian diajarkan Imam Hizkia kepada seluruh rakyatnya pada saat itu. Jadi Anda bisa melihat hal ini terjadi 20 tahun sebelum masa pembuangan Babel. Jadi Anda bisa membayangkan, jadi Daniel ini adalah produk revival dari seorang raja yang namanya Raja Yosia. Ya, jadi sama seperti kita semua hari ini, ketika kita melihat hidup kita, kita mungkin tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita bahkan mungkin tidak pernah berpikir tentang 1-2 area
di mana kita ternyata Tuhan taruh kita di sana untuk menyelesaikan satu area tertentu dengan misi tertentu, dengan tanggung jawab tertentu di masa di mana kita hidup. Tetapi ternyata situasi itu Tuhan sudah jauh mempersiapkannya di dalam kehidupan kita untuk diperlengkapi dan menjadi kuat di dalam area kita. Dan itu terjadi pada seseorang yang namanya Daniel. Dia bukan Allah yang ketika membuang seseorang masuk ke Babel tanpa punya plan, tanpa punya persiapan untuk melakukan recovery karena kasihnya kepada manusia. Dan Allah mempersiapkan ini jauh-jauh hari sebelum hal itu terjadi. Nah, Anda melihat, jadi Anda bisa membayangkan ketiganya berjalan saling melengkapi. Di sana ada seorang nabi, di sana ada seorang keturunan imam, dan di sana ada seorang negarawan yang dipakai Tuhan untuk memulihkan pengharapan atas Israel pada saat itu. Jadi kalau kita memahami background pada saat pembuangan Babilonia pada saat itu, kondisinya hari itu bangsa Israel tahu mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka merasa dirinya dipilih. Mereka merasa bahwa Tuhan spesial dengan mereka. Gitu ya. Dan mereka juga tahu, menyadari bahwa ada sesuatu yang menyimpang di dalam apa yang mereka kerjakan. Tetapi di waktu yang sama mereka tidak bisa menerima ya, kenapa bangsa yang lebih buruk ya, kenapa bangsa yang lebih buruk dipakai Tuhan untuk mendisiplin bangsa yang dipilih Tuhan. Jadi mereka tahu mereka dipilih, mereka tahu di hadapan Tuhan mereka spesial, tapi mereka tidak bisa mengerti, tidak bisa menerima sebuah keadaan. Kenapa bangsa, bukankah aku ini lebih baik? Bukankah aku ini bangsa yang dipilih? Tapi kenapa diizinkan dihukum atau didisiplin lewat bangsa yang tidak dipilih Tuhan atau lebih jelek di pandangan mereka. Sehingga hari itu nabi-nabi di Israel semua berkata, enggak, ini bukan rencana Tuhan. Ini harus dilawan. Ya, ini bukan rencana Tuhan, kita harus berperang, kita harus melawan dan sebagainya. Di antara semua orang yang berkata ini bukan rencana Tuhan, ada dua nabi, ada seorang nabi yang berkata dengan cara yang berbeda, yaitu Yeremia 25 ayat 11 sampai 12 dikatakan demikian. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap 70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada orang Raja Babel, kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang Kasdim, ya, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat tandus untuk selama-lamanya. Jadi hari itu semua orang menentang tentang bagaimana Israel bisa dibuang ke Babel. Bagaimana Israel harus masuk pada pemerintahan Babel di mana mereka bukanlah bangsa yang dipilih Tuhan. Di tengah-tengah semua menentang, ternyata ada satu nabi, dua nabi ini yang bercerita enggak, ini bukan, ini diizinkan Tuhan. Diizinkan Tuhan terjadi atas Israel. Diizinkan Tuhan Israel untuk masuk ke Babel, untuk masuk pengharapan, untuk masuk ke Babel, dan di dalam Babel Tuhan memberikan pengharapan untuk memiliki sebuah pengharapan baru untuk ada di sana. Nah, itulah view pada saat itu, dan di waktu yang sama kalau kita melihat sosok yang namanya Daniel, dia adalah seorang anak bangsawan. Ya, dia adalah seorang anak bangsawan dan dia ada dalam pembuangan kira-kira sekitar 605 sebelum Masehi, dan Yerusalem dalam keadaan yang rusak. Babilonia diambil alih oleh Babilonia. Mereka dalam kondisi yang kalah perang. Mungkin keluarga orang tuanya dalam kondisi yang terbunuh. Keadaannya terjarah, situasinya tidak memungkinkan, dia terpisah dengan orang-orang yang dikasihi, mengalami kemiskinan yang begitu dalam, gitu ya, mengalami kesulitan, hak-haknya sebagai seorang bangsawan juga tidak bisa dia pakai, tidak bisa lagi digunakan, dan Daniel mengalami situasi yang keadaan yang begitu sulit pada saat itu. Padahal sebelumnya dia adalah keturunan dari bangsawan. Tapi hari itu Tuhan izinkan Daniel ada dalam situasi yang seperti ini. Ya, tetapi yang luar biasa adalah ternyata di tempat-tempat yang seperti ini, justru pada akhirnya nanti Tuhan bisa pakai seseorang bukan hanya untuk bertahan untuk dirinya sendiri, tetapi Tuhan bisa pakai hidupnya untuk bisa dipakai melompat lebih daripada dia bertahan untuk dirinya sendiri. Tapi dia dipakai Tuhan untuk membawa dampak bagi kehidupan bangsanya dan bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Hari ini kita nggak tahu bagaimana kondisi kita pribadi lepas pribadi. Ya, kita bisa mengalami kondisi-kondisi tertentu yang mungkin tidak menguntungkan buat kita.
Anda bisa melihat seseorang yang namanya Daniel juga mengalami situasi yang sama. Ada satu masa fasilitas yang di tangan Daniel lepas dari tangannya. Ada sebuah masa di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, keluarganya dipisahkan, bahkan mungkin tidak pernah ditemukan lagi. Ya, dia mengalami kesedihan yang dalam dari orang-orang yang dikasihinya. Ya, semua fasilitas yang terhubung dalam hidupnya hari itu semuanya terputus. Tidak ada pengharapan, ya tidak ada pengharapan. Bahkan dia mengalami ini bukan sendirian, tapi satu bangsa mengalami kekacauan pada saat itu. Tapi di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, Daniel muncul dengan cara yang berbeda. Pertanyaannya adalah apa yang membuat Daniel bisa muncul dengan spirit yang seperti ini? Apa yang membuat dia berbeda? Bukankah yang dibuang juga ribuan orang? Bukankah yang dibuang bukan hanya Daniel, tapi ada banyak orang di sana. Tapi dari banyak orang ternyata Tuhan munculkan seseorang yang namanya Daniel dan kawan-kawannya. Apa yang membuat surga tertarik? Apa yang membuat mereka punya mentalitas yang berbeda? Di tengah-tengah banyak orang yang ikut terbuang. Dan saya percaya di antara banyak orang itu juga sesungguhnya Tuhan memilih bukan hanya Daniel mungkin. Bukan hanya 4 orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi juga mungkin memilih puluhan orang, ratusan orang yang lain yang Tuhan rencanakan untuk dimunculkan pada masa itu. Tetapi NDN pada akhirnya Daniel yang muncul bersama dengan 4 orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit, tanpa pengharapan, terpisah dengan orang-orang yang dia kasihi, tanpa kesempatan promosi, tanpa situasi yang menguntungkan untuk dia mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan. Tapi ujungnya Tuhan membalikkan berbagai macam keadaan untuk melihat dan memakai Daniel untuk bangsanya pada saat itu. Ada satu spirit yang membuat, satu spirit fondasi yang membuat Daniel ini berbeda dari yang lain. Nah, saya pikir Anda sering mendengarnya tentang hal ini. Spirit fondasinya itu apa? Spirit fondasinya adalah Daniel ini adalah pemimpin walaupun, Bapak Ibu Saudara. Inilah kalau kita ngomong cerita tentang kitab Daniel, satu fondasi ya yang dibangun, setelah itu dibangun semua fondasi yang ada di atasnya. Spirit seorang Daniel adalah spirit seorang pribadi yang hubungannya dengan Tuhan itu adalah hubungan dengan spirit seorang walaupun. Ya, lawan dari walaupun itu hanya jika. Ya, Daniel berkata, Tuhan, apapun yang terjadi selama Tuhan bersama-sama dengan aku, apapun itu yang terjadi, biarkan itu terjadi kalau itu kehendak Tuhan. Dia akan terus berjalan dalam ketaatan, dia akan terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Dia akan memilih apa yang benar karena komitmennya bersama dengan Tuhan. Bukan karena apa yang dia akan terima atau dia akan nikmati. Spirit walaupun mengantar dia. Bukan sekedar melihat Tuhan tentang apa yang dia dapat. Tetapi melihat Tuhan karena siapa Tuhan dan bagaimana dia hidup untuk mengasihi Tuhan. Atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Nah, itulah mentalitas yang dimiliki oleh seorang Daniel. Dan lawan spirit walaupun itu adalah hanya jika, Bapak Ibu Saudara. Ya, seseorang akan berkata, oke, aku akan ikut Tuhan kalau Tuhan berkati aku. Aku akan ikut Tuhan nanti kalau kanserku yang satu ini Tuhan sembuhkan. Aku akan ikut Tuhan nanti. Kalau waktuku sudah lebih banyak, makanya aku bisa melayani Tuhan nantinya. Aku akan ikut Tuhan nanti kalau anakku yang satu ini yang sedang bermasalah. Nanti hidupnya mengalami Tuhan, ini doaku. Aku punya waktu lebih dan aku akan ikut Tuhan setelah semuanya ini terjadi. Ya, orang yang seperti ini, orang yang mengikut Tuhan karena dia menetapkan sebuah syarat di hadapan Tuhan tentang bagaimana mengikut Tuhan. Akhirnya sampai kapanpun dia akan selalu punya alasan untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai kapanpun kesempatan dalam bentuk apapun selalu akan punya alasan untuk dia berkata tidak, untuk dia menunggu, untuk dia menunda sebuah pilihan yang terbaik untuk dia melangkah satu step lebih lagi bersama dengan Tuhan. Karena yang ada di pikirannya bukan tentang apa yang benar yang dia bisa persembahkan di hadapan Tuhan. Tetapi yang ada di pikirannya adalah apa yang Tuhan perbuat lebih dahulu dalam hidupku. Ya, lebih dahulu dalam hidupku di mana aku puas di sana baru aku mempersembahkan sesuatu, aku membawa hidupku kepada Tuhan. Jadi sejak awal kita mengikut Tuhan, kita menjadi orang Kristen, tapi di hati kita yang paling dalam kita mempertanyakan seberapa Tuhan itu mengasihi kita. Kita mempertanyakan seberapa jauh Tuhan akan tolong hidupku dulu sehingga aku harus ikut Tuhan.
Orang-orang begini justru tidak akan bisa melihat bagaimana kasih karunia Tuhan besar dalam hidupnya. Karena kita selalu berpikir apa yang Tuhan buat sehingga aku layak untuk ikut Tuhan. Tetapi sisi yang berbeda yang membuat Daniel berbeda dari teman-temannya. Yang membuat dia bisa menghadapi semua situasi yang buruk di kacamata dunia. Tapi di balik semua situasi yang buruk itu ternyata Tuhan mempersiapkan hidupnya untuk menjadi penolong bagi bangsa yang besar pada saat itu. Nah hari ini mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, posisi kita ada di mana? Kita mengikut Tuhan dengan spirit walaupun sebagai dasar dari segala sesuatu. Atau mengikut Tuhan hanya jika kalau Tuhan tolong, hanya jika kalau Tuhan lakukan ini, hanya jika kalau Tuhan perbuat ini dan itu. Hari ini mari sama-sama kita pilih yang pertama. Karena yang pertama akan membuat kita ini mengikut Tuhan dengan feel free. Dengan perasaan merdeka. Hari-hari yang baik kita tidak terlalu merasa bahwa semuanya karena kita, toh semuanya karena Tuhan. Kalaupun terjadi hari-hari yang tidak sesuai dengan keadaan yang kita inginkan, hari-hari yang tidak ideal, kita juga tidak merasa bahwa semuanya hancur, tidak ada Tuhan, tidak ada yang menolong kita. Enggak, kita percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang tidak ideal, ada Tuhan yang menolong kita. Di tengah-tengah berkat yang begitu besar, kita juga tidak perlu sombong terlalu tinggi karena kita tahu Tuhanlah yang berbuat segala sesuatu untuk kita. Karena iman kita adalah iman walaupun bersama dengan Tuhan. Saudara, titik inilah yang akhirnya membuat seorang Daniel dipakai Tuhan untuk memulihkan pengharapan bagi Israel. Jadi Anda bisa membayangkan hari itu. Hari itu bait Allah juga dirobohkan. Taurat itu adalah simbol kehadiran Tuhan di dalam perjanjian lama. Taurat disimpan di bait Allah. Tapi hari itu Tuhan izinkan bait Allah, perkakas-perkakasnya semuanya diambil, dibereskan semuanya. Dan mengalami penjarahan semuanya. Dan simbol kehadiran Allah tidak ada. Bangsa Israel bisa bertanya, Tuhan ada di mana dalam situasi yang seperti ini? Ketika dibuang ke Babel, yang dibuang bukan hanya orangnya. Tapi bait Allah semuanya juga diporak-porandakan. Taurat ada di sana, lambang kehadiran Tuhan juga ada di sana. Sehingga bangsa Israel mempertanyakan Tuhan ada di mana dalam situasi yang seperti ini. Allah yang kami sembah hari ini gak hadir di sana, gak muncul dalam situasi yang sulit ini. Dan di tengah-tengah situasi yang seperti inilah Tuhan munculkan seorang Daniel untuk menjadi simbol pengharapan. Untuk bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Israel. Tuhan mau ngomong pada Israel, iya memang kamu sedang ada dalam penghukuman. Iya memang kamu diizinkan untuk mengalami proses. Karena mungkin situasi keputusan-keputusan yang salah di masa lalu. Tetapi sekalipun kamu dalam proses, sekalipun diizinkan Tuhan mengalami situasi yang tidak mudah. Sekalipun ada dalam sebuah keadaan yang enggak biasanya mengalami tekanan yang begitu sulit. Tetapi aku Tuhan tidak meninggalkan. Masih akan ada waktunya di mana pengharapan atas Israel akan muncul kembali. Dan menjadi kemenangan di hari-hari depanku. Dan itulah yang membuat Daniel dimunculkan pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi Anda bisa membayangkan dalam situasi yang seperti ini. Terjepit, dijauhkan dari orang-orang yang dikasihi. Anak bangsawan yang tidak bisa menggunakan semua fasilitas yang dia punya. Ya, semua orang menganggap Israel sudah hancur. Simbol kehadiran Tuhan tidak ada. Semua orang mempertanyakan Tuhan ada di mana. Ya, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, muncul seorang Daniel dan kawan-kawannya yang diinterview Nebukadnezar dan dia terpilih menjadi penasihat raja di antara orang banyak. Bayangin, di tengah-tengah semuanya tidak ada pengharapan. Di tengah-tengah semuanya sedang mengalami kehancuran. Di tengah-tengah orang lagi nyari Tuhan, tapi simbol kehadiran Tuhan tidak ada di sana. Di tengah-tengah orang mau maju ke depan, satu langkah di depannya pun dia nggak tahu apa yang akan terjadi. Mereka tinggal dalam suasana perbudakan dan kemiskinan yang begitu dalam. Tidak ada pengharapan. Tapi ternyata dimunculkan sekelompok orang yang diinterview Nebukadnezar. Ternyata dia justru terpilih menjadi penasihat raja dari antara orang banyak. Dikatakan wisdom Daniel atau hikmat Daniel itu 10 kali lebih hebat daripada pesaing-pesaingnya. Daniel dikatakan memiliki komunikasi yang baik. Menaklukkan hati pemimpin pengawas istana. Membangun koneksi dan hubungannya dengan orang-orang yang di sekelilingnya. Ya, Alkitab berkata ayat yang ke-9,
Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda yang lain sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh Tuhan. Ya, ini adalah seseorang yang sedang ditahan, saudara. Tapi Alkitab berkata, ayat yang ke-9 dikatakan, Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Jadi Daniel diizinkan Tuhan mengalami penyertaan Tuhan, bukan hanya di kamar doanya. Tapi Daniel mengalami penyertaan Tuhan di hadapan manusia, di hadapan lawan-lawannya. Ya, di hadapan lawannya dia mampu membangun komunikasinya dengan baik. Dia mau mengelola situasi yang terbaik di tengah-tengah keadaan yang sulit. Yang hari itu terjadi bersama dengan situasi yang ada dalam hidupnya. Saudara, inilah yang membuat sosok Daniel yang begitu terjepit, begitu tidak punya pengharapan bersama dengan 4 orang saudaranya. Dan ternyata di tengah-tengah situasinya dia dipilih Tuhan untuk memulihkan pengharapan bagi Israel pada saat itu. Jadi tahukah ketika Tuhan mau mengangkat seseorang, ketika Tuhan mau mengeluarkan seseorang dari sebuah situasi hidup kita, itu seringkali bukan bergantung pada situasi yang ada di sekeliling kita menguntungkan atau tidak menguntungkan. Bukan bergantung kepada kondisi ekonomi di sekeliling kita lagi baik atau enggak baik. Bukan bergantung pada apakah dukungan, atmosfer, animo di sekeliling kita menolong kita atau tidak. Apakah nanti akan ada seseorang yang menolong kita atau tidak. Apakah hari ini ada tim yang menolong kita pada saat itu atau tidak. Awal mulanya bukan dari sana dulu. Tapi ternyata ada satu area di mana di tengah semuanya dilucuti dalam hidupnya. Semua potensi, semua yang ada dalam hidupnya, semua yang jadi pengaruh, semua yang jadi tool untuk dia melompat menjadi lebih tinggi. Semuanya dilucutin dan dia gak punya apa-apa. Tetapi di tengah-tengah situasi yang seperti ini, tetap Daniel dimunculkan Tuhan sebagai sosok yang berbeda. Untuk memulihkan bukan hanya dirinya sendiri, tapi memulihkan pengharapan bagi Israel hari itu. Dan membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa atas Israel lewat peristiwa Daniel dan kawan-kawannya hari itu. Saudara, saya ingin sharekan beberapa respon seorang Daniel yang membuat dia tampil dengan berbeda di tengah-tengah situasi yang dia hadapi. Justru di saat-saat tertekan, dia menjadi seseorang kepercayaan raja. Di saat-saat yang tertekan, dia dipakai untuk memulihkan pengharapan Israel. Di saat-saat dia tidak punya pengharapan, dia justru mengalami perkenanan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Ada beberapa prinsip yang simpel, sederhana, keseharian yang dibangun oleh seseorang yang namanya Daniel. Yang pertama apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah karena kualitas hidup yang dia pilih. Ya. Ada satu nilai yang melekat di dalam hidupnya. Ada satu nilai ini yang melekat di dalam hidupnya. Ya, jadi Daniel itu punya satu sikap hati, ya kondisi hatinya itu di depan keadaan yang sedang terjadi. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupnya, kapasitasnya untuk melihat Tuhan itu selalu ada di depan situasinya. Jadi dia tidak mengizinkan situasi mempengaruhi atau menguasai hatinya. Setiap tekanan itu datang. Setiap situasi coba menghancurkan dia. Setiap keadaan membuat dia turun ke bawah. Dia selalu mengambil posisi iman. Enggak, aku punya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, biarkan ini terjadi. Tuhan akan tetap tolong hidupku. Kalau Tuhan gak izinkan ini terjadi, apapun yang terjadi, apapun tantangan yang terjadi, apapun situasi yang akan mendakwa hidupku, tak ada satupun yang bisa menghancurkan hidupku. Cara berpikir inilah yang membuat Daniel nothing tulus. Dia tertekan, dia mungkin sedih. Dia terpisah dengan keluarganya. Dia mengalami hal-hal yang tidak mudah. Tapi di waktu yang sama dia juga mampu berkata dengan Tuhan, Tuhan, kalau semuanya ini Tuhan izinkan, ya sudah Tuhan izinkan. Dan di tengah-tengah segala sesuatu yang diizinkan Tuhan, aku tahu Tuhan take kontrol hidupku. Dia adalah Allah yang pegang kendali. Ya, dia adalah Allah yang mengatur segala sesuatu yang ada di depan. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, nggak apa-apa. Aku akan jalani setiap proses yang ada. Dan proses ini membuat hidupku akan menjadi semakin kuat bersama dengan Tuhan. Tapi kalaupun ini tidak diizinkan Tuhan terjadi,
maka aku juga percaya tak satu orang pun bisa menyentuh hidupku. Tak satu orang pun bisa menurunkan hidupku. Tak satu orang pun bisa membuat hati dan imannya tumbang dengan situasi yang dihadapi oleh seseorang yang namanya Daniel ini. Atas situasi yang terjadi hari itu. Hari ini mari sama-sama kita kelola area ini dengan sengaja di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, satu hal yang Daniel pahami adalah saat pembuangan di Babel itu terjadi, usia Daniel masih sangat muda. Dan saya percaya mungkin hari itu di usia mudanya, dia melihat Raja Yosia menumbangkan Baal di Israel pada saat itu. Dia melihat Raja Yosia membangkitkan revival orang-orang yang menyembah Tuhan berbalik dan menyembah Tuhan. Dia melihat bagaimana cara mengikut Tuhan, merespon hatinya dan melihat bagaimana dia membangun hidupnya bersama dengan Tuhan di masa-masa itu. Sehingga pada saat pembuangan di Babel, situasinya hari itu dalam waktu yang pendek mengalami situasi yang sangat berbeda. Seseorang yang punya fasilitas kebangsawanan yang melekat dalam hidupnya pada saat itu, tiba-tiba dijajah, mengalami pembuangan, haknya semuanya diambil dan hari itu semuanya tiba-tiba berubah dengan waktu yang cepat. Pernah kita mengalami ini Bapak Ibu Saudara? Suatu ketika kita merasa ada banyak hal yang Tuhan percayakan di tangan kita mungkin, gitu ya. Ada banyak tanggung jawab yang Anda handle, ada banyak kondisi atau space tertentu yang Anda nikmati. Tapi sampai satu titik kita diizinkan mengalami sesuatu yang kita nggak pernah sangka-sangka. Mengalami sebuah krisis yang kita nggak pernah pikirkan. Dan itu ternyata langsung mengubah segala sesuatu dalam hidup kita dengan waktu yang sangat cepat. Ya tiba-tiba standar hidup kita berubah langsung. Tiba-tiba suasana rumah tangga kita berubah langsung. Tiba-tiba situasi yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga kita juga mengalami keadaan yang nggak seperti biasanya. Tantangan-tantangan baru mulai muncul. Pekerjaan di kantor kita yang biasanya baik-baik saja, hari itu tiba-tiba mengalami sesuatu yang gak pernah kita pikirkan dan terjadi dengan begitu cepat. Sudah pada saat inilah respon pertama seorang Daniel. Pada saat itu terjadi, posisi hatinya dan ketangguhan hatinya itu mengatasi situasi itu. Inilah kualitas hidup yang dimiliki oleh seseorang Daniel. Karena dia punya iman karena dia melihat Tuhan dari kacamata bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Maka apapun yang hari itu terjadi, dia mengizinkan situasi hatinya ada di depan keadaan yang hari itu terjadi dalam hidupnya. Sehingga hari itu kalau dia tahu bahwa situasinya berubah, maka dia harus merespon hatinya dengan cara yang berbeda. Dia sadar bahwa ketika situasinya berubah, dia harus rela dibentuk dan rela mengikuti perubahan dan memimpin perubahan itu dengan respon yang benar. Ya, sehingga apapun situasi yang terjadi, dia bisa memimpin situasi itu dengan respon-respon perubahan yang benar yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Saudara, itulah seharusnya semakin kita dewasa bersama dengan Tuhan. Keadaan tidak selalu ideal sesuai dengan keinginan kita. Situasi tidak akan selalu sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Tapi saat situasi nggak sesuai dengan keinginan kita, saat keadaan nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, saat kita dituntut untuk merespon, selalu respon kita ada dua. Respon kita akan berkata, ya sudah pokoknya aku mau tetap begini. Kita ngotot dengan keadaan kita ngotot dengan kekerasan hati kita ngotot dengan semua hal yang seharusnya hati kita lebih bisa merespon dengan benar, tapi kita ngotot dengan kondisi hati kita yang kaku di sana. Padahal Tuhan sedang mengerjakan hati kita untuk shifting ke jalur yang berbeda. Supaya kita diajar Tuhan untuk melihat sesuatu yang lebih besar. Tapi kita memutuskan untuk tidak memimpin diri kita sendiri untuk masuk di dalam sebuah perubahan. Inilah yang membuat akhirnya kita stuck pada sebuah keadaan. Inilah yang membuat ketika situasi berubah, tantangan muncul, keadaan-keadaan yang kita alami terjadi, kita nggak bisa meletakkan iman kita di depan situasi itu. Karena kita meletakkan standar terhadap diri kita sendiri. Terhadap keadaan yang kita inginkan. Yang hari itu ternyata Tuhan izinkan situasinya berbeda dengan harapan kita. Nah itulah yang terjadi dengan seseorang Daniel. Dia mampu untuk memimpin perubahannya. Ketika diizinkan Tuhan ada dalam sebuah situasi yang berbeda. Matius 5 ayat 48 dikatakan demikian.
Karena itu, haruslah kamu sempurna. Seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya. Kenapa Tuhan berkata, karena itu haruslah kamu sempurna. Teleos, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dalam bahasa aslinya dikatakan sempurna ini sebaik dengan kata dewasa. Atau komplit Bapak Ibu Saudara. Hidup kita ini komplit, ya, kedewasaan. Kedewasaan itu bukan tentang usia yang kita punya. Tapi kedewasaan itu kemampuan kita mengambil sebuah respon atas tanggung jawab yang Tuhan izinkan terjadi di depan kita. Jadi kemampuan kita untuk mengambil tanggung jawab, merespon dengan benar atas setiap situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Disitulah Tuhan menuntun kita dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Satu situasi kepada situasi yang lain. Orang-orang yang bisa berjalan dari situasi satu kepada situasi yang lain dengan merespon dan memimpin perubahan itu terjadi dalam hidupnya, maka dia akan mengalami pertumbuhan dengan Tuhan. Hidupnya itu akan penuh dengan pengenalan dan experience-nya, pengalamannya bersama dengan Tuhan. Bukan karena kata orang, tetapi karena dia mengalaminya dengan Tuhan. Bagaimana saat dia diberkati dan dia mengalami breakthrough-nya dari Tuhan saat masa-masa itu terjadi. Tapi sebaliknya juga bagaimana saat dia mengalami tantangan dan saat dia berjalan dalam tantangan, dia memilih memimpin perubahan saat tantangan itu terjadi. Ternyata ketika respon hatinya benar di sini, dia bisa melihat hikmat, ajaran Tuhan, sesuatu yang Tuhan sedang latih, sesuatu yang Tuhan sedang dewasakan atas hidupnya, atas tantangan dan situasi yang hari itu terjadi dalam hidupnya. Sehingga dia tidak memprotes Tuhan, tidak mempertanyakan Tuhan, tapi justru bisa melihat Tuhan izinkan ini terjadi. Karena Tuhan mau melatih aku untuk belajar 1-2 area tertentu di dalam kehidupan kita. Saudara, itulah kemenangan kita sebagai orang percaya. Bukan karena kita selalu berhasil dalam banyak keadaan. Bukan kita selalu diberkati di dalam banyak situasi. Walaupun kita tahu ujung dari kehidupan kita mengikut Tuhan. Ujungnya selalu kehidupan yang diurapi. Kehidupan yang diberkati. Hidup yang diatur oleh Tuhan. Masa depan yang dirancang dengan sesuatu yang terbaik yang Tuhan sudah prepare. Dengan yang terbaik dalam hidup kita. Bahkan sesuatu yang kita gak pernah pikirkan. Tuhan memberikan yang terbaik itu untuk kita. Tetapi Tuhan juga izinkan untuk menuju ke sana. Kadang-kadang ada tantangan. Tuhan mengizinkan untuk menuju ke sana. Kadang-kadang kita dihadapkan Tuhan pada perubahan-perubahan yang cepat tidak terduga. Tapi di sana Tuhan sedang mengajar kita untuk menjadi kuat dan merespon dengan cara yang benar. Di sini seringkali tantangan kita untuk bertumbuh. Kita memutuskan untuk merespon. Ya, kita memutuskan untuk merespon dengan benar. Atau kita memutuskan untuk marah dengan situasi. Begitu kita marah dengan situasi, ya sudah kita berhenti di kota itu. Cara berpikir kita akan berhenti di kota itu. Pertumbuhan kita akan berhenti di kota itu. Dan Tuhan tidak bisa akses kita ke ruang yang berbeda di dalam pengenalan dan hidup dan experience kita bersama dengan Tuhan. Tapi ketika kita izinkan Tuhan, aku akan ikut Tuhan, aku akan merespon dengan benar, aku akan memilih hal benar. Walaupun semua situasi ini Tuhan izinkan terjadi, maka justru di tempat-tempat seperti inilah Tuhan akan membentuk hidup kita. Melatih hidup kita untuk menjadi kuat. Dan ujung dari semua situasi adalah pada akhirnya adalah berkat-berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan akan mengikuti mereka yang memilih tinggal di dalam ketaatan bersama dengan Dia. Hari ini mari kita tumbuh dengan sengaja di dalam area ini Bapak Ibu Saudara. Yang kedua apa? Apa yang membuat Daniel menjadi spesial di hadapan Tuhan? Sederhana sebetulnya. Daniel ini adalah seseorang yang punya kerelaan untuk menolong orang lain. Simpel ya? Ya. Dia meletakkan orang lain, seseorang yang Tuhan ingin layani sebagai salah satu fokus hidupnya. Nanti di ibadah ketiga saya akan cerita apa bedanya sukses dan signifikan. Bagaimana kita berpindah sekedar dari sukses menjadi seseorang yang signifikan. Seseorang bisa sukses belum tentu dia signifikan. Tapi seseorang yang signifikan seharusnya dia akan mengalami kesuksesan bersama dengan Tuhan. Nah, Daniel sama.
Daniel melihat apa yang Tuhan ingin layani sebagai fokus dalam hidupnya. Sehingga di dalam hatinya itu punya kerelaan untuk berbagi buat orang lain. Di dalam hatinya punya kerelaan untuk menolong orang lain. Bagi dia, hidup adalah bagaimana memilih yang benar. Dan sebisa mungkin berguna buat yang lainnya. Punya nilai kekal bagi kerajaan surga. Itulah spirit yang dibangun oleh seseorang yang namanya Daniel. Dia berpikir bagaimana dia bisa memberikan pengharapan bagi Israel. Anda bisa membayangkan hari itu. Simbol Tuhan dihancurkan. Simbol Tuhan tidak ada lagi di Babel atas orang Israel. Bait Allah semuanya porak-poranda hari itu. Simbol kehadiran Tuhan tidak ada. Dan ketika Tuhan memilih untuk memakai Daniel. Daniel mengambil posisi. Bukan melihat dirinya sebagai center. Tapi dia melihat orang yang Tuhan ingin layani sebagai fokus dalam hidupnya. Saudara, di titik inilah Daniel tumbuh bersama dengan Tuhan. Akhirnya dia bisa membangun good relationship. Dia bisa punya respon yang benar buat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia melihat dirinya bukan dengan mentalitas korban. Tapi dia melihat dirinya sebagai sebuah tempat objek bagi Tuhan untuk memakai hidupnya di saat-saat tersulit bagi bangsa Israel pada saat itu. Hari ini bisakah kita melihat hidup kita dari kacamata yang seperti ini? Ya, saat kita ada dalam kondisi yang mungkin gak mudah. Sekeliling kita dalam kondisi yang tidak mudah. Saat kita punya kesempatan menjadi bagian dari sebuah komunitas. Saat kita punya kesempatan untuk saling mengasihi dalam ruang-ruang atau layer pertama. Entah itu dalam pengembalaan atau lingkup keluarga kita, ayah, ibu, anak-anak dan orang-orang yang tinggal di rumah kita. Ya, ketika itu terjadi, posisi kita ada di mana? Posisi kita melihat diri kita adalah objek yang harus dilayani, atau kita melihat kita melihat orang lain adalah kesempatan sebagai objek untuk kita melayani mereka. Kesempatan untuk kita menjadi berkat, kesempatan untuk kita menolong mereka, kesempatan untuk kehadiranku itu membuat orang-orang di sekelilingku itu punya iman. Kehadiranku membuat situasi bukan semakin memburuk, tapi dengan kehadiranku justru membuat situasi menjadi semakin hangat. Menjadi situasi menjadi jauh lebih menyenangkan. Menjadi jauh lebih beriman. Menjadi jauh lebih damai daripada sebelumnya. Sudah pernah punya satu keluarga ya, ayah, ibu, dan beberapa orang anak gitu ya. Ketika seorang ayah datang di rumah itu, pertanyaannya atmosfer yang ada dalam rumah itu seperti apa? Ya, atmosfer di rumah itu adalah ketika ayahnya datang mulai pencet pintu bel rumahnya, ding dong gitu ya. Semua anak-anak berkata, papa datang. Wah, semuanya barang-barang disembunyiin, semuanya tampil tenang, tegang semuanya. Ya, semuanya takut, ya, situasinya menegangkan. Atau ketika ayahnya datang, dia pencet belnya, ding dong gitu ya. Ayahnya datang masuk ke rumah, ternyata waktu masuk ke rumah, wah, Adat datang, papi datang, wah semuanya menyambut semuanya. Karena mereka menantikan simbol harapan yang baru. Mereka menantikan ada seseorang yang akan menolong mereka. Ada seseorang yang bersama-sama mereka di tengah-tengah keluarga itu. Ada seseorang yang mereka bisa andalkan. Pertanyaannya adalah suasana yang seperti apa yang kita bangun dengan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita kasih yang ada di sekeliling kita. Ya, ini hal-hal yang sederhana yang ada di sekeliling kita. Tapi seringkali kesempatan kita, kesempatan Tuhan untuk memakai hidup kita, itu sangat tergantung pada bagaimana sudut pandang kita melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita melihat orang-orang di sekeliling kita sebagai objek yang menyulitkan hidup kita, kita melihat orang-orang di sekeliling kita sebagai orang-orang yang merepotkan kita. Kita melihat kesempatan atas orang-orang yang bisa kita layani sebagai bagian yang membuang-buang waktu kita, maka Tuhan pun tidak, sekalipun Tuhan ingin memakai hidup kita, cara pandang kita tidak sama dengan cara pandang Tuhan. Sehingga kita menjadi saluran yang berhenti mengalir di hati kita. Hati Tuhannya ditaruh, kerinduan Tuhan mungkin diberikan di hati kita. Tapi hati Tuhan dan kerinduan Tuhan gak bisa mengalir dari hidup kita. Gak bisa menjadi berkat di kanan kiri kita.
Karena posisi hati kita dan respon hati kita. Melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang Tuhan percayakan untuk kita kasih. Kita melihat mereka dengan cara yang salah. Tapi saat kita belajar untuk melihat mereka dengan cara yang benar. Kita melihat bahwa hidupku ini gak selamanya. Hidupku ini adalah sebuah kesempatan. Aku ini diciptakan di tengah-tengah keluarga ini bukan kebetulan. Aku ada di tengah-tengah keluarga ini, di tengah-tengah situasi yang terjadi, di tengah-tengah komunitas yang Tuhan percayakan, bukanlah sebagai sebuah bencana. Ini adalah bagian dari kehendak Tuhan. Ini diizinkan Tuhan dengan semua tantangan dan berkatnya. Ini diizinkan Tuhan dan aku bagian dari tempat ini untuk melihat bagaimana keluarga ini semakin diberkati dan semakin mengenal kehendak Tuhan bersama-sama di tengah-tengah komunitas. Itulah spirit inilah yang membuat seorang Daniel tumbuh bersama dengan Tuhan. Membuat dia tangguh, membuat dia maju ke depan. Dia memutuskan untuk gak fokus melihat dirinya sendiri dan menyerah dengan keadaan. Tapi dia bisa melihat masih banyak orang yang harus dia layani. Sudah masih ingat ketika Raja Nebukadnezar memutuskan akan membunuh semua orang-orang bijaksana. Daniel menghadap Raja Nebukadnezar. Dan dia berkata, Tuanku Raja, kasih aku waktu. Ya, aku akan ceritakan arti mimpi itu. Padahal Daniel sudah tahu belum tentang isi mimpinya? Daniel nggak tahu. Daniel belum tahu tentang isi mimpinya. Tapi Daniel maju dulu dengan imannya. Karena ada satu tujuan. Objeknya bukan tentang dia. Tapi objeknya adalah banyak orang akan mati kalau mimpi yang satu ini tidak bisa diterjemahkan. Hari itu fokus Daniel bukan hanya pada dirinya sendiri. Tapi dia belajar untuk melihat bagaimana dia mengasihi orang-orang yang Tuhan ingin layani ada di sana. Ya. Yang ketiga apa Bapak Ibu Saudara? Yang ketiga adalah Daniel punya komitmen untuk melayani Tuhan sepenuhnya tanpa syarat apa-apa. Ya. Daniel punya komitmen untuk melayani Tuhan sepenuhnya tanpa syarat apapun juga. Ya, sudah tahu apa bedanya komitmen? Ya. Apa bedanya komitmen dengan keputusan? Setiap hari kita mengambil keputusan. Ya, setiap hari-hari dalam hidup kita suka atau enggak suka, kita ini ambil keputusan. Tapi antara keputusan dan komitmen itu berbeda. Ada sisi yang berbeda, Bapak Ibu. Seseorang mengambil keputusan untuk menikah dengan pria dan wanita yang tepat adalah keputusan yang benar. Tapi untuk membuat pernikahan itu benar-benar berbahagia sampai ke ujungnya, dibutuhkan lebih dari keputusan yang benar. Dibutuhkan lebih dari keputusan yang benar, yaitu apa? Yaitu komitmen yang tangguh bersama dengan Tuhan. Ya, suatu ketika ya di bulan April 1519 ada seorang pelayar Spanyol bernama Fernando Cortés. Dia mendarat di pelabuhan Veracruz, Meksiko. Dan dia bawa 600 pasukan untuk masuk ke Meksiko pada saat itu. Dan dia mendengar cerita bahwa ada kapal-kapal sebelumnya yang masuk ke Meksiko, tapi mereka semua kalah perang. Dan hari itu mereka juga datang, mereka bawa 600 pasukan saja. Si Jenderal Fernando Cortés ini dia tanya kepada pasukannya. Dia tanya begini, kita akan masuk ke Meksiko karena di Spanyol sudah tidak ada makanan lagi. Jadi kita akan masuk ke Meksiko. Pertanyaannya adalah kita mau menang gak di Meksiko? Kalau kita mau menang, kita perlu sepakat untuk satu hal. Pasukannya ditanyain satu-satu. Mau menang gak? Semua berkata oke, kita mau menang. Kita mau all out, kita mau habis-habisan, kita mau menang di Meksiko ini, gitu ya. Singkat cerita, oke, kalau kita mau menang, ikutin directing saya, gitu ya. Singkat cerita, 15 kapal ini mendarat, semua persenjataan semuanya dikeluarkan, semuanya diturunkan dari kapal itu. Setelah itu dia perintahkan semua prajuritnya untuk membakar 15 kapal yang mendarat itu. Jadi kapalnya semuanya dibakar, 15 semuanya dibakar. Ya. Akhirnya mereka masuk ke Meksiko dan menguasai Meksiko dalam 2 tahun. Sudah ngerti maksud saya, ini bukan cerita tentang film dan peperangan, bukan itu poinnya. Tetapi lebih tentang, inilah komitmen. Komitmen itu bicara tentang bagaimana begitu kita mengambil sebuah keputusan bersama dengan Tuhan, maka kita bakar kapal kita di belakang, kita memilih Kristus dan hanya Tuhan, berjalan dan dengan waktu dan ujungnya tetaplah hanya Tuhan. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akhirnya tidak akan pernah dikecewakan oleh surga. Karena surga menghargai komitmen kita. Surga menghargai ketaatan kita untuk maju
dan masuk di dalam kehendak Tuhan. Dalam situasi yang terbaik maupun dalam pilihan-pilihan yang mungkin tidak menguntungkan buat kita. Tapi di mana ada komitmen untuk berani bakar kapar kita dan Anda memutuskan untuk maju ke depan, justru ketika Anda maju ke depan, Anda melihat berkat-berkat yang tersembunyi, yang tidak terduga, yang tak pernah kau pikirkan, dibuka satu-satu. Ya karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tahukah di dalam hidup ini Tuhan itu gak minta segala-galanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia minta kerelaan kita untuk memberikan segala-galanya. Ya, jadi Tuhan gak minta segala-galanya. Tapi dia minta kerelaan kita untuk memberikan segala-galanya. Ya, sudah ingat ketika Tuhan ngomong kepada Abraham, serahkanlah Ishak anakmu yang kukasih itu kepadaku. Singkat cerita, Abraham bawa Ishak ke bukit, akan dibunuh kan, akan dibunuh. Dan Tuhan berkata, hentikan itu, hari ini telah ku tahu kondisi hatimu. Pertanyaannya adalah, apakah Ishak benar-benar diambil? Bukankah Ishak segala-galanya buat Abraham? Hari itu Ishak gak diambil. Tapi kenapa Tuhan berkata kepada Ishak, berikan Ishak kepadaku. Bukankah itu segala-galanya buat Abraham? Jadi apa yang dimaksudkan oleh Tuhan? Yang Tuhan inginkan adalah kerelaan kita untuk memberikan segala-galanya buat Tuhan. Tapi setelah Anda punya kerelaan untuk memberikan segala-galanya buat Tuhan, apakah dia sungguh-sungguh ambil segala-galanya dari Anda? Ternyata tidak. Justru ketika dia menemukan kerelaanmu untuk memberikan segala-galanya, dia justru Allah yang memberikan segala-galanya untuk kita. Memberkati hidup kita, mempersiapkan hidup kita, dan menyiapkan hidup kita untuk favor dan perkenanan Tuhan di setiap level yang Tuhan percayakan dalam hidup kita.